Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hayati Denggian dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembangunan Ekonomi Maritim. Pertama, ada potensi sektor maritim yang dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang luar biasa. Untuk mendukung pembangunan ekonomi mencangkup sumber daya kelautan, jalur perdagangan strategis, industri maritim, pariwisata bahari, serta energi terbarukan dengan keberadaan 17,91 juta hektar lahan perikanan budidaya, keanekaragaman hayati laut di kawasan Coral Triangle, serta posisi geografis yang strategis sebagai jalur logistik global. Sektor ini berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Pemanfaatan optimal potensi ini melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengelolaan berkelanjutan dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi maritim Indonesia. Pembangunan ekonomi maritim di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur yang tidak merata, pemanfaatan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Lemahnya tata kelola, tumpang tindih regulasi, serta minimnya investasi memperburuk situasi. Sementara tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi laut mengancam keberlanjutan ekosistem. Selain itu, isu ekonomi dan kelautan maritim akibat pelanggaran wilayah oleh kapal asing, kejahatan di laut juga menjadi hambatan signifikan. Menghadapi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif melalui perencanaan, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong pengembangan sektor maritim yang berkelanjutan. Yang berikut ada strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi maritim dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan potensi maritim dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pendekatan ekonomi biru menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Sementara penguatan infrastruktur modern dan integrasi teknologi digital meningkatkan efisiensi rantai posok. Selain itu, pengembangan industri berbasis hasil laut dan harmonisasi kebijakan mendukung nilai tambah produk kelautan serta kelancaran tata kelola sektor maritim. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan maritim yang inklusif dan berdaya saing global. Yang berikut ada peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan maritim di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan memberikan insentif untuk mendorong investasi, sementara masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya laut, pengawasan keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sektor swasta berkontribusi melalui investasi, inovasi teknologi, serta penciptaan lapangan kerja, dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Sinergi antara ketiga elemen ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Terakhir, kesimpulan. Pembangunan ekonomi maritim di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, jalur perdagangan, industri kelautan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Meskipun menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang tidak merata dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Dengan pendekatan ekonomi biru dan kolaborasi multi-hektar holder serta maritim dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat dan berdaya saing. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.